Dokter, Ya, nih mumpung ada di sini, iya. dokter mungkin punya kesan-kesan terhadap seorang sosok Rima Melati yang memperjuangkan agar wanita di Indonesia tidak mengalami hal yang serupa beliau. Buat saya, Ibu Rima Melati itu betul-betul seorang wanita yang spesial ya. Dan bisa dikatakan juga satu inspiring woman ya. Bisa menginspirasikan wanita supaya saya bisa sejajarkan beliau dengan apa itu aktris Shirley Temple ya di Amerika ya. Iya. Sekitar tahun 70-an kalau tidak salah beliau kena bersama dengan Ibu Betty Ford waktu itu, Betty Ford. sehingga bisa berjuang agar pemerintah mempunyai perhatian tentang penyakit kanker payudara ini, sehingga waktu itu Kongres menyetujui alokasi sejumlah dana baik untuk research maupun early detection. Begitu gigihnya Tante Begitu Rima. gigihnya. Nah, saya lihat juga dari perbawa Ibu Rima ini juga demikian. Makanya waktu beliau juga sepakat dengan kami untuk membentuk ini, beliau merupakan salah satu ikon kita bahwa penyakit kanker itu bisa sembuh, bukti ada. Kemudian penyakit kanker itu bisa deteksi dini, kan? Nah, karena apa? Karena problem early detection, deteksi dini itu di masyarakat kita masih belum begitu populer. Dengan adanya contoh ikon Ibu Rima ini, kita bisa memberikan. Baik. Dan Bu Rima ini sangat membantu banget. Nah, itu. Saya ingin tanya lagi ke Tante, obat mujarab apa Tante bisa keluar sembuh dari kanker? Pertama saya berterima kasih sama Tuhan karena saya merasa bahwa kalau bukan Tuhan yang ikut campur ya, tetapi tentunya yang penting adalah kita. Bagaimana kita yakin bahwa kalau kita ingin sembuh dan mengikuti segala apa yang diberikan kepada kita, biarpun sakit seperti apa, tetapi untuk kesembuhan kita harus lakukan. Jadi jangan salah, waktu saya di kemoterapi tentunya dosisnya tinggi karena ini sudah stadiumnya akhir. Jadi dosisnya tinggi, jadi tentu rasa mual dan rasa sakitnya itu lebih daripada kasus-kasus yang lebih awal ketahuannya ya. Demikian juga waktu di radiasi itu sampai berapa tempat, sampai melepuh, sampai jalan aja mesti begini, kalau enggak gimana. Pokoknya penderitaan saya cukup banyak ini. Kalau Tetapi keluarga tidak mendukung bagaimana? Wah, itu nomor satu mendukung mereka, ya nomor satu. Jadi saya tuh keyakinan saya untuk sembuh, kalau saya sendiri mau sembuh dari dalam, bagaimana saya harus menghadapi penyakit ini dengan apapun rasa, saya akan jalani. Dukungan terbesar dari siapa Tante? Dari suami dan anak-anak. Jadi ketika itu, jadi untuk penderita atau yang belum pun ya, atau gimana yang sedang mengalami, keluarga harus ikut. Halo. Saya. Tadi dari rumah pakai baju jelek. Papa. Nado. Saya mesti berdiri apa gimana, saking kagetnya. Silakan, mungkin Om di dekat dengan Tante. Oh, di sini. Jadi dukungan dari Om Suami. Frans luar biasa. Waktu saya dikasih tahu bahwa saya udah sudah sangat ini ya, jauh sampai nggak bisa ngomong. Kami ingin mendengar ceritanya. Jadi Om Frans ada di sebelah saya kan, ketika dokternya bilang dengan muka yang sangat khawatir, beliau mengatakan bahwa kamu tuh sudah stadium yang terakhir. 3B itu udah sangat tinggi ya, Indi. Dan ketika dia bilang begitu, mukanya juga kelihatan sangat
ini sekali. Jadi saya jadi ikut takut kan. Jadi saya keluar air mata, tapi untung Franz langsung pegang saya dan mengatakan kepada saya bahwa don't worry. Dia ajak saya ke tempat yang di ruangan dokter itu ada tempat, ada kursi. Dia ajak saya ke sana dan kita berdoa ya Pak. Kita berdoa dan ternyata sampai sekarang saya masih hidup, sudah 21 tahun. Pada saat perawatan Om Franz, saya pernah baca di salah satu adat, Om Franz mendampingi, bahkan menyisiri rambut juga pada saat kemo. Pada saat itu cukup banyak lembar-lembar rambut dari Tante Rima yang lepas. Iya. Tapi saya rasa semua suami begitu kok. Kalau istrinya kena musibah gitu kan, pasti suami yang nomor satu yang membantu dan mendampingi ya dok ya. Nomor 2 dokter. Ya, ketika itu saya masih ingat Franz tuh dia kan setiap hari dia lap badan saya ya karena susah untuk mandi kan, semuanya masih dibalut dilap badan saya. Terus dia sisir saya, dia suruh duduk saya di depan toilet itu. Sisirnya kayak borstel, apa sih? Brush. Sikat. Ya, sikat. Jadi dia sisir saya kan gini aja gitu depan kaca. Dia sisir, rambutnya ngikut ke sisirnya gitu. Dan dia kaget sekali, dia minta maaf, dia peluk saya, terus rambutnya dari sisirnya itu dicoplok, ditambahin ke sini lagi gitu. Kasihan juga dia kan nggak bisa nempel. Banyak cerita So sweet, tentunya. ya. Jadi tentu kita saja. pelukan lagi dan aduh pokoknya dia masak sampai tak angus-angus. Kalau saya mau muntah dia baskomnya itu dia ikutin. Saya kalau jalan kemana-mana karena takut muntahnya jatuh ke karpetnya orang. Itu kan rumah orang ya kita sewa. Jadi ya kita kayak yang baru pacaran aja ya Pak ya. Sampai bawa bunga juga mau ketemuan ya. Kami kembali saat lagi. Bukan main. 2, 1.